Halo, selamat datang di channel Giga Solusi. Aku di sini mau mengenalin kalian ke dunia embedded engineering industrial. Di seri video ini, kita bakalan explore gimana sih caranya untuk mengambil langkah selanjutnya dari programming embedded yang mungkin kalian udah kenal, contohnya menggunakan Arduino. Mungkin kalian nanya, kenapa sih emang kita nggak bisa pakai Arduino aja di industri? Itu karena di industri kita lebih banyak batasan, seperti contohnya memori, atau butuh processing speed lebih cepat, dan tentunya kita juga butuh banyak fitur lainnya yang terdapat di microcontroller yang tidak bisa diakses oleh Arduino. Harus diakui, Arduino itu merupakan environment yang sudah sangat lengkap dan siap digunakan. Jadinya cocok untuk kebutuhan DIY dan prototyping. Tapi, kalau kita butuh yang lebih powerful, kita butuh alat yang lain. Cara paling simpel untuk belajar programming device tanpa Arduino adalah menggunakan development environment dari manufacturer microcontroller yang akan kita gunakan. Di video ini, aku mau ngenalin kalian ke MPLAB X IDE, development environment milik Microchip, yang merupakan antara lain manufacturer untuk microcontroller Atmega yang ada di dalam kebanyakan board Arduino. Untuk memulai project MPLAB X IDE, kita perlu install IDE-nya terlebih dahulu. Dan selain itu, kita membutuhkan XC compiler yang sesuai dengan microcontroller yang akan kita gunakan. XC compiler dibutuhkan untuk mengubah source code yang kita tulis ke kode yang bisa dibaca oleh microcontroller. Di video ini, aku mau pakai papan PIC IoT WG yang memiliki microcontroller PIC24 FJ128GA705 di dalamnya. Jadi, untuk video ini, aku perlu install compiler XC16, karena ini merupakan microcontroller 16-bit. Habis kita download dan install file-filenya, kita bisa membuka MPLAB X IDE. Di video ini, aku mau ngajak kalian untuk bikin project yang simple, yaitu blinking LED. Untuk bikin project baru, kita cuma tinggal klik tombol Create New Project, atau masuk ke menu File, Create New Project. Pilih Application Project di menu berikutnya. Pilih target device microcontroller yang ingin digunakan. Di sini aku udah otomatis ada PIC24 FJ128GA705 karena aku sudah menyambungkan papan PIC IoT ke komputerku. Pilih versi XC compiler yang sesuai dan terbaru. MPLAB secara otomatis memberikan pilihan yang kompatibel dengan target device dan juga memberikan opsi untuk download versi terbaru dari XC compiler. Terakhir, beri nama kepada proyek kalian dan pastikan opsi OpenMCC on Finish sudah tercentang. Klik tombol Finish. Setelah kalian klik tombol Finish, MPLAB kalian akan membuka MPLAB Code Configurator atau MCC. MCC ini adalah GUI yang Microchip berikan untuk mempermudah setup microcontroller dengan fitur-fitur yang kalian butuhkan. Untuk membuat blinking LED, kita cuma butuh untuk setup pin yang akan digunakan, serta setup clock. Pro tip, langkah pertama yang harus kalian lakukan saat memulai project microcontroller adalah untuk setting clock microcontroller kalian. Di Arduino ini sudah dilakukan secara otomatis di dalam software Arduino-nya, namun di dalam IDE supplier, contohnya dalam MPLAB X, kita diberikan berbagai pilihan yang berguna untuk jenis-jenis aplikasi berbeda-beda. Di contoh ini, aku cuma akan menggunakan kecepatan default untuk MCU yang ada di dalam PIC IoT, yaitu 8 MHz. Selanjutnya, kita perlu untuk setup output pin yang terhubung dengan LED. Di dalam papan PIC IoT WG yang aku gunakan, LED terhubung dengan pin RC4. Untuk setup pin RC4 sebagai pin output, kita bisa buka jendela pin grid view, cari port C, dan ikuti baris pin nomor 4 yang ada di port tersebut. Kita klik opsi GPIO output sehingga kotak tersebut menjadi hijau. Selanjutnya, kita bisa cek lagi apakah sudah benar pengaturannya di pin modul yang terletak di bagian kiri layar.
Di sini, kita bisa lihat bahwa pin RC4 sudah diatur sebagai output, dan kita juga dapat setup beberapa hal yang mempermudah kita saat membuat source code nanti. Kita bisa mengubah nama pin sehingga lebih mudah dipanggil di source code. Contohnya di sini aku membuat LED_green. Selain itu, aku mau setting pin untuk memiliki kondisi awal high, agar LED mulai dalam kondisi mati. Hal ini karena LED dalam papan PIC IoT-WG diatur sedemikian rupa agar memiliki konfigurasi active low. Di dalam menu ini ada beberapa pilihan lainnya, tapi yang kita butuhkan cuma itu aja untuk saat ini. Mungkin di lain kesempatan kita bisa explore opsi-opsi lainnya. Ada satu langkah terakhir yang kita bisa lakukan di dalam MCC, yaitu mengatur timer atau delay. Untuk kemudahan di video ini, aku akan menggunakan opsi delay yang akan menghentikan jalannya microcontroller selama beberapa periode tertentu yang kita atur di source code. Tentunya ada metode lain yang tidak mengharuskan microcontroller untuk berhenti total untuk memberikan delay, namun metode ini cukup untuk aplikasi ini. Untuk menambahkan delay, Microchip memberikan library yang mempermudah kita di penulisan source code-nya. Kita bisa menambahkan library delay ataupun library lainnya kalau kalian ingin coba-coba di dalam menu Device Resources yang ada di kiri layar. Saat kita buka Device Resources, kita bisa buka folder Libraries, dan kita bisa cari Foundation Services. Di dalam Foundation Services, cari opsi Delay, kemudian klik tombol hijau di sampingnya untuk menambahkan library delay ke project kita. Habis kita menambahkan semua yang dibutuhkan dari MCC, sekarang kita cuma tinggal generate source code C-nya. Untuk melakukan itu, klik tombol generate yang ada di kiri atas, kemudian MCC akan membuat source code main.c sekaligus kode lain yang menginisialisasi fitur-fitur microcontroller. Untuk cek source code yang dibuat, kembali ke menu Projects, buka project Anda, dan buka folder Sources. Di sini kalian bisa lihat kode yang sudah dibuat oleh MCC untuk menginisialisasi modul-modul seperti clock, pin, dan delay di dalam folder MCC Generated Files. Kalian langsung bisa mulai edit source code, yaitu menggunakan file main.c. MCC juga generate header files yang dibutuhkan project kalian di dalam folder headers. Sekarang, waktunya untuk membuat LED kita berkedip. Kode utama kita akan kita tulis di dalam fungsi main. Di bagian setup kita tidak perlu setup pin sebagai output lagi, seperti halnya Arduino. Ini sudah diatur dalam fungsi system_initialize. Kita bisa cek apa yang dilakukan di dalam system_initialize dan fungsi-fungsi lainnya bila diinginkan dengan cara menekan Ctrl plus klik kiri ke fungsi tersebut. Untuk membuat efek blinking LED, kita cuma tinggal melakukan toggle kepada LED di bagian infinite loop kita. Kita bisa melakukan itu dengan cara mengetik nama pin yang dibutuhkan. Karena aku sudah setting nama pinnya, aku bisa memanggil LED_green. Kemudian, menekan Ctrl plus spasi. Ini akan membuka jendela kecil berisi fungsi-fungsi yang memiliki awalan nama LED_green. Aku akan memilih LED_green_toggle. Jangan lupa untuk menambahkan buka dan tutup kurung, serta titik koma di akhir baris. Terakhir, aku mau menambahkan delay setengah detik ke blinking LED. Mirip seperti fungsi toggle tadi, di sini aku tinggal ketik nama library delay dan tekan Ctrl plus spasi. Kemudian akan muncul pilihan-pilihan yang sesuai. Di sini aku pilih delay_milliseconds, dan aku masukkan 500 sebagai parameternya, atau dalam kata lain, setting delay sebagai 500 milisecond. Nah, sekarang karena sudah selesai source code-nya, kita cuma tinggal upload ke microcontroller-nya. Biasanya, aku melakukan build terlebih dahulu di project ini agar memastikan tidak ada error.
yaitu dengan cara klik tombol Clean and Build Project di bagian atas layar. Bila tidak ada error, kita bisa langsung upload kodenya ke microcontroller dengan klik tombol Make and Program Main Device. Bisa kalian lihat, sekarang program sudah terupload ke papan PIC IoT saya, dan LED hijau menyala setiap setengah detik. Dan seperti itu, kita sudah berhasil memprogram suatu microcontroller tanpa bantuan Arduino. Sebenarnya MPLAB juga memiliki banyak fitur-fitur yang sangat membantu development yang nggak sempat aku sentuh di dalam video ini. Antara lain ada fitur debugging, data visualizer, dan ada banyak fitur-fitur lainnya. Kalau kalian masih penasaran sama MPLAB X, coba aja tulis pertanyaan di bagian komen di bawah, dan aku akan mencoba untuk menjawabnya. Kalian jangan lupa ya untuk like dan subscribe juga. Di video selanjutnya, aku mau ngasih tahu kalian tentang papan PIC IoT yang aku gunakan di video ini, dan gimana kalian bisa mendapatkannya. So, stay tuned.